ibadah, saya mau melihat jempol-jempol Bapak Ibu semua. Mana jempolnya katakan Tuhan Yesus baik. Berikan jempol kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Lagi jempolnya mana? Jempolnya tunjukkan ke layarnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus berkuasa. Kita mau menginginkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu layak disembah, Tuhan itu yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah menyatakan kuasanya, Tuhan yang sudah mati bagi setiap umat manusia. Mari kita katakan mulia, sembahan yang mulia. Sembahan yang mulia.
bersungguh hati mencari Kamu, yang bersungguh hati mengalami perjumpaan dengan Kamu, percaya setiap ibadah pasti pribadi, mengalami perjumpaan dengan Kamu, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan firman. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur padamu kami menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bahwa pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, lambaikan tangannya. Saya melihat tangan-tangan yang dilambaikan. Kita percaya bahwa umat Tuhan yang mendapatkan anggur yang baru, minyak yang baru tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat di mana-mana kita berada masing-masing. Saya mengundang gereja Tuhan buat bagi berdiri atau semuanya bebas ya, untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, bersama dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Yes. Mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah memuji umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah
tidak mengantuk. Kembali. Kami bukan Engkau, Yesus. Kami haus akan Engkau. Kami ingin lebih dan lebih lagi. Kami rindukan Engkau lebih dari sebelumnya, lebih lagi. Karena kami tidak dapat menjalani hidup ini tanpa pertolongan Engkau, Yesus. Terima umat-Mu. Kami adalah umat-Mu yang rindu akan jalan Engkau, Yesus. Yesus. Mari kiranya Tuhan katakan, ya Allah Kudus, aku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Haleluya.
Shalom. Apakah sudah mulai Bang Maruli? Oke, mulai saya ya. Oke, pertama-tama ini terima kasih kita bisa jumpa kembali. Dan saya dapat tiket pulang pergi pakai pesawat Zoom. Jadi nyampe cepat, berangkat cepat. Ya puji Tuhan. Ya kita bersyukur pada Tuhan. Nah kita mau dengar suara Tuhan sama-sama. Kita berdoa sekarang ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah bersama sekalipun kami jauh. Terima kasih dengan apa yang terjadi ini karena kami boleh begitu mudahnya bersekutu meskipun ada kendala jarak. Kami bisa bersekutu meskipun tidak seperti biasanya, tapi inilah anugerah Tuhan dan kami memanfaatkan ini. Kami bersyukur pada Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu Tuhan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang bicara di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, ini Mam Eli juga ada di sini loh, ikut beribadah ya. Kasih shalom dulu untuk Mam Eli. Shalom semua jemaat di AB Pura dan juga Jayapura kalau ada dan siapapun. Nah, kita bersyukur dan topiknya yang diberi ke saya ini topik revival. Nah, saya senang sekali topik ini ya. Dan saya kira saat ini dengan corona ini Tuhan memberi kesempatan untuk melakukan revival yang besar. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Karena di mana-mana orang pada ketakutan. Ya, saya tiap kali pulang berobat harus naik Grab. Itu selalu bicara ke supir Grab dan dia selalu ketakutan. Ya, karena PSBB kita nggak boleh dekat-dekat. Tapi kalau di Grab, dia nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi saya bisa di taksi Grab, saya bisa ngobrol sama supirnya. Dan saya lihat semua orang dari agama apapun sedang gemetar, sedang ketakutan. Ya, mereka terpaksa mencari uang, terpaksa pergi dengan resiko. Tapi mereka takut, mereka gentar, dan hati semua orang mulai mencari Tuhan dari agama apapun. Dan saya kira inilah kesempatan baik untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Itu yang pertama, semua orang sedang hatinya seperti ladang yang menguning, siap untuk dituai. Tinggal gerejanya dengar suaranya menuai atau tidak. Kalau di gereja diam saja, tidak terjadi apa-apa. Nah, hal yang kedua, misalnya dengan ibadah online. Nah, kita bisa melakukan ibadah lebih banyak. Itu, saudara, biarpun lebih terbatas. Ya, yang di Jakarta itu mengadakan doa 3 kali sehari. Kalau sudah mau ikut,
bisa jam 7, jam 10, jam 7, jam 12 siang, dan jam 9.30. Nggak pernah terjadi dalam sejarah GKD doa gereja bersama 3 kali sehari. Tapi hari ini terjadi, kita bisa doa 3 kali sehari, yang berdoa bisa 30, 40, 50 ya, karena kita dari Instagram, di broadcast ke YouTube, di broadcast juga ke Facebook. Jadi yang ikut bisa 50-an. Ya misalnya 30 di Instagram, 30 di YouTube, ya begitu kira-kira. Nah, jadi dengan ini ibadah tidak terbatas. Banyak sekali kita bisa ibadah. Hal yang ketiga, lewat ibadah ini orang-orang dunia bisa dengar, saudara. Ya karena online ya, semua bisa lihat live-nya di Instagram, di Facebook, di YouTube. Dan sudah kemarin beberapa orang bersaksi, ada 3 saudara-saudara kita dari Kedar, ya pakai ini saudaraku ya, dari Kedar, mereka ikut saudara, diundang oleh rekan kita, dan mereka udah 3-4 kali ikut doa kami saudaraku dari Kedar. Puji Tuhan saudaraku ya, kita berdoa mereka bisa kenal Tuhan. Artinya tanpa batas kita bisa PI kemana-mana, dan mereka bisa dengar di kamar mereka tersembunyi tanpa takut. Ya, mereka bisa dengar itu tersembunyi tanpa takut ketika mereka mencari Tuhan, dan itu sudah mulai terjadi. Juga beberapa orang dijamah lewat doa-doa ini. Bukankah ini revival, saudaraku ya? Amin, saudara, ini revival. Nah, kemudian juga ya ibadah online bisa didengar di mana-mana. Nah, lalu kejadian seperti ini jarang, saudaraku. Ya, di Indonesia ada beberapa kali kesempatan. Tahun 65 ketika PKI, saudaraku, sebetulnya itu revival besar. Kenapa, saudara? Karena banyak orang dikejar-kejar dituduh PKI, ingin dibunuh. Lalu berbondong-bondong orang masuk gereja, tapi gereja tidak siap. Jadi jemaat biasa tidak diberikan, ya banyak yang Kristen KTP, banyak yang kembali lagi, ya setelah aman. Kalau gereja siap, luar biasa. Tapi itu perkembangan yang besar untuk kekristenan. Tuhan beri kesempatan untuk revival, tapi gereja tidak sepenuhnya siap. Bahkan ada yang nolak-nolak, ya takut dicap gitu ya. Mestinya diterima, dilindungi, dan dilayani, dan dimuridkan. Sehingga begitu banyak orang datang kepada gereja kurang siap. Terjadi banyak orang menjadi Kristen pada saat itu. Yang kemudian lagi tahun 1998. Tahun 1998, saudaraku, itu juga terjadi revival sebetulnya. Dan dimulai dengan kerusuhan yang kita tahu, banyak saudara-saudara kita dijarah, diperkosa mungkin, dianiaya, khususnya dari etnis Chinese. Tapi puji Tuhan mereka berbalik dan datang pada Tuhan, sehingga kita lihat sekarang gereja-gereja dipenuhi dengan suku-suku Chinese, gereja-gereja besar ya. Sebetulnya banyak efek dampak dari 1998. Gereja pun kurang siap. Kalau gereja nyerbu habis-habisan, lebih luar biasa lagi, saudara. Nah, sekarang juga kita diberi kesempatan, tapi apakah kita siap atau tidak? Ya, kadang-kadang gereja tidak siap, saudara. Seharusnya gereja siap dan menggunakan kesempatan ini dengan maksimal, dengan berani memberitakan Injil, dan berani berdoa, menyatakan mujizat, menyembuhkan yang sakit. Ya, kita tidak ditekan oleh intimidasi ketakutan. Hari-hari ini banyak intimidasi ketakutan. Setiap hari orang baca yang sakit tambah banyak, yang meninggal juga nambah, biar dikit, saudaraku. Terus berita-beritanya disebar-sebar, ditakut-takutin. Ini sudah sembuh, seminggu kemudian mati katanya. Wah, intimidasi ketakutan. Ada lagi yang bilang, ini baru gelombang pertama. Kalau virus Spanyol ada gelombang kedua yang mati lebih banyak. Virus Spanyol yang mati 50-100 juta, saudaraku. Ya, dan kematian di gelombang kedua lebih banyak. Tapi kita sudah berdoa, sama-sama kita mau berdoa supaya stop COVID ini di bulan Juni. Ya, sudah ikut berdoa. Kita gereja Tuhan punya kuasa, kita tidak takut gelombang kedua. Kita nggak peduli apa yang dikatakan dunia, tapi kita mau blok, mau stop. Nggak ada gelombang dua yang menakutkan.
yang ada adalah makin tumpul setannya. COVID makin tumpul, makin habis. Amin, saudara. Nah, tapi satu hal, bukan hanya COVID-nya habis. Saudara dan saya memberitakan Injil, melakukan revival, banyak orang datang pada Tuhan. Percayalah saudara, hari-hari ini banyak orang gemetar ketakutan, saudara tinggal beritakan Injil, yang sakit juga saudara beritakan mujizat, mujizat masih ada sampai hari ini. Yesus tidak pernah berubah, dia menyembuhkan yang sakit juga. Dia ingin saat ini gerejanya bergerak melakukan revival. Nah, saya ingin kita merenungkan cerita tentang revival ini. Nah, saya bermula dengan revival di New Hebrides. Tahunnya belum lama, ini masih agak baru, tahun 1949. 4 tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi di revival di Kepulauan Hebrides, dekat Inggris sana. Nah, ceritanya pulau itu memang daerah Kristen, tapi gereja tumpul, banyak orang minum alkohol, anak-anak muda tidak ke gereja, banyak kejahatan, penjara penuh, dan sebagainya. Kriminal penuh di Pulau Hebrides itu. Kemudian ada 2 nenek tua, yang satu buta, yang satu lumpuh. Mereka berdoa. Mereka ambil keputusan, mereka melihat, mereka prihatin, mereka sedih. Kenapa anak-anak muda pada drugs, alkohol? Kenapa pencuri banyak? Kenapa orang tidak takut akan Tuhan? Mereka hidup sembarangan. Nah, sementara itu daerah Kristen, 2 nenek tua, ya nenek-nenek, satu lumpuh, yang satu buta. Mereka ambil keputusan untuk berdoa dan mereka mulai berdoa. Mereka berdoa kira-kira tiap hari dari jam 10 malam sampai kira-kira jam 5 pagi. Mereka berdoa, mereka nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kirim revival ke Kepulauan Hebrides ini. Lakukan revivalmu supaya banyak orang bertobat dilawat Tuhan. Mereka berdoa berbulan-bulan. Sampai suatu ketika diakonnya bilang ini, pendetanya bilang ini. Ini kan yang doa cuma 2 aja sama dia, 3. Minggu depan kita tutup. Nggak ada lagi yang doa katanya. Apa yang terjadi saudaraku? Yang doa makin banyak. Jadi 5-6 orang. Lumayan, nggak jadi tutup. Ya, nggak jadi tutup. Kemudian sesudah itu Tuhan menyatakan diri kepada 2 orang nenek-nenek ini. Ya, mereka pegang firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat 6. Saya bacakan saja ya, Mazmur 85 ayat 6 begini. Apakah engkau tidak menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Apakah engkau tidak membangkitkan kami kembali? Ini cerita orang Israel ketika mereka dianiaya di Babel. Mereka merindukan kuasa Tuhan terjadi kembali. Mana kuasamu yang dulu? Mesir digoncang, dicungkir balikan, dikubur di laut dibelah. Israel, Kanaan dihancurkan. Kemana kuasamu yang dulu bangsa-bangsa gemetar? Sekarang kami jadi budak di Babel. Mereka menangis, mereka merindukan lawatan Tuhan. Ya. Dan 2 nenek tua ini datang ke sampai, dan di dalam doa ini mereka berulang kali dilawat Tuhan. Mereka ngaku dosa mereka, ngaku dosa orang Kristen, umat Tuhan di kepulauan itu. Mereka nangis dan mereka suka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Sampai suatu kali Tuhan bilang revival akan didatang di Hebrides. Dan mereka berdoa, mereka guling-gulingan menangis, Tuhan lawan. Tuhan katakan revival akan datang di Hebrides. Lalu nenek tua itu disuruh mengundang seorang pengkhotbah, namanya Duncan Campbell dari Inggris. Dikirim undangan kepada Duncan Campbell untuk datang mengadakan KKR di Hebrides, New Hebrides, Kepulauan Hebrides. Duncan Campbell adalah seorang dipakai Tuhan. Dia melakukan KKR di mana-mana, banyak orang bertobat. Tapi hari itu dia sudah ada jadwal penuh. Jadi dia menolak permintaan kedua nenek
tua itu. Tidak bisa. Tapi dua nenek tua itu berkata, kami yakin di malam kita akan KKR, Duncan Campbell pasti datang. Kata dua nenek tua itu. Dan betul, di malam KKR yang mereka rencanakan, Duncan Campbell datang. Ya, kemudian dia mengadakan KKR, yang hadir tidak banyak. Dan tidak terjadi apa-apa, sudah. Sepertinya tidak ada apa-apa. Ya, nenek tua itu bilang, semangat. Jadi Duncan Campbell bilang, wah ini katanya mau ada revival luar biasa. Tapi dia khotbah sepertinya biasa-biasa aja. Tenang, revival pasti datang, kata dua nenek tua itu. Mereka malam-malam berdoa lagi. Sudah tahu apa yang terjadi di malam-malam itu? Roh Allah melanda Hebrides dan suasana sangat mencekam. Orang mulai menangis di rumah-rumah, mencari Tuhan. Berbondong-bondong datang ke gereja untuk dilayani. Tanpa ada yang mengatakan apa-apa. Roh Kudus menumplak dosa orang-orang banyak di jalan-jalan, di rumah-rumah. Dan orang mulai berbondong-bondong datang ke gereja, menangis, mengakui dosa mereka dan minta ampun. Lalu diadakan ibadah-ibadah yang non-stop hari lepas hari di gereja itu, dan pengunjungnya bludak datang terus-menerus. Dan tiap kali orang datang dengan menangis minta ampun dosanya. Suasana di pulau itu sedemikian mencekam karena Roh Kudus, saudaraku ya. Sampai di ladang-ladang petani-petani ketika sedang maju, tiba-tiba berhenti, lalu nangis cari gereja. Mereka diingatkan akan dosanya, mereka bertobat, saudaraku. Ya, kejadiannya seperti itu, tanpa penginjilan gereja penuh. Tiap hari KKR diadakan. Orang-orang berbondong-bondong datang, naik truk, naik mobil dari segala penjuru pulau. Mereka dilawat di tempat-tempat mereka berada. Mereka menangis ketika sedang kerja, saudaraku ya. Mereka menangis. Dan dampaknya penjara kosong, saudara. Karena beberapa bulan kemudian tidak ada lagi orang di penjara karena semua orang bertobat. Surat-surat kantor pos penuh. Karena dulu nggak ada WA ya. Orang lewat pos minta ampun. Semua minta pengampunan dosa kepada orang yang mereka berbuat dosa, saudaraku. Mereka tulis via pos, surat pos, kantor pos penuh dengan orang-orang yang minta pengampunan dosa. Hebrides mengalami revival tanpa pemberitaan Injil. Tapi orang-orang bertobat ketika Roh Allah mencekam mereka, dan itu dimulai dari doa dua nenek tua, yang satu buta, yang satu lumpuh. Mereka cari Tuhan malam lepas malam. Mereka bergelut berjam-jam di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melawat, saudara. Ya, dengan luar biasa, saudara. Ya, Tuhan lawat tanpa pemberitaan Injil. Dan hamba Tuhan yang datang, dia hanya memetik saja. Ya, dia hanya menuai apa yang telah didoakan berbulan-bulan dengan tangis dan air mata. Dia tinggal berkhotbah tanpa henti-hentinya di gereja. Orang berbondong-bondong datang silih berganti. Dan mereka semua nangis, beritakan Injil, dilayani. Dan sebagainya, saudara. Penjara kosong. Semuanya penuh dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Rumah-rumah penuh penyembahan. Ibu-ibu minta ampun ke suaminya. Bapak-bapak minta ampun ke istrinya. Anak-anak minta ampun ke orang tuanya. Revival terjadi. Ini revival. Dan ini yang menggerakkan kita di kota Bandung. Ini bacaan-bacaan kami. Waktu revival di Bandung, kami pun memulai doa-doa juga. Ya, doa semalaman, sekalipun tidak seintensif yang di Hebrides. Kita berdoa malam lepas malam. Nubuatan demi nubuatan keluar dan digenapi dari doa. Yang malam lepas malam kemudian diganti doa setiap hari Sabtu. Ya, diganti doa setiap hari Sabtu. Ya, 2 jaman berdoa mencari Tuhan, dan nubuatan demi nubuatan dinyatakan dan semuanya digenapi. Salah satu nubuatan adalah kami pernah berdoa semalaman di satu tempat kosan sederhana karena kosnya
kumuh daerah kiri kanan dekat. Kami nggak bisa teriak-teriak, tapi kata-katanya dipelankan, teriaknya dalam hati aja. Tapi Tuhan juga melawat. Seringkali habis berdoa kita nggak tahu posisi kita di mana. Ya, air mata ingus campur, yang satu di kiri bisa mental di ujung sana, yang satu di depan bisa balik ke belakang berguling-guling, saudaraku ya. Kalau Tuhan melawat, seringkali Tuhan menyatakan dosa, kami bertobat, kami tersungkur di hadapan Tuhan. Dan ada salah satu nubuat yang saya kaget waktu itu Tuhan genapi. Ya, nubuatnya waktu itu mungkin kita, kalau yang berdoa nggak ada 10 orang, 5-6 orang. Ya, tapi Tuhan kira-kira menyampaikan bahwa satu hari kami akan beribadah di depan ribuan orang jemaat kami sendiri. Nah, suatu ketika saya berdiri di Gelora Saparua di Bandung dengan jemaat GKD, ya saya kira 1.000 lebih yang hadir. Ya saya tersungkur di kaki Tuhan di Gelora, bisa melihat apa yang dulu kami lihat dalam nubuatan, hari itu digenapi. Sudah. Kami pernah berkata ketika kami mulai melayani sekolah-sekolah, semua sekolah di Bandung itu dilawat. Dan satu hari hampir semua sekolah di Bandung itu ada persekutuan yang kami layani. Hampir semua kampus di Bandung ada persekutuan yang kami layani. Waktu kami mulai hanya 1-2 kampus saja. Dan biasanya kelap-kelip. Nyala sebentar, mati lagi, stop lagi. Ya, hanya 2 kampus yaitu ITB dan UNPAD yang ada pelayanan navigator dan persekutuannya. Yang lain kelap-kelip sifatnya. Hidup sebentar, mati bertahun-tahun. Ada Natal hidup, habis itu mati bertahun-tahun. Seperti itu kira-kira. Demikian juga di SMA, apalagi di SMA. Hampir sama sekali tidak ada persekutuan. Tapi ketika kami berdoa tersungkur di kaki Tuhan dan mulai berkata, semua sekolah dipenuhi dengan persekutuan kami. Satu hari kami kaget, hampir semua SMA di Bandung dipenuhi dengan persekutuan kami. Hampir semua kampus di Bandung dipenuhi dengan persekutuan kami. Susah mencari kampus yang nggak ada persekutuan kami. Susah mencari SMA yang nggak ada persekutuan kami. Semua kami masuki. Berawal dari doa sedikit orang, saudara. Ya, dari 5-10 orang menjadi 20-30 orang tim inti yang berdoa sampai satu hari hampir semua kampus, hampir semua sekolah di Bandung kami layani, ada persekutuan. Dan dan di rumah-rumah juga kami bikin ya. Sehingga jadi puluhan persekutuan di rumah-rumah. Ya, berawal dari KKR yang kami bikin dengan air mata, tidak boleh minta-minta uang, tidak boleh proposal, yang boleh adalah berlutut dengan air mata. Dan itu terjadi, kami berdoa juga, waktu itu kami bayangkan seluruh Jawa Barat, ya kita kirim utusan misi ke seluruh Jawa Barat. Kami berdoa untuk seluruh Indonesia. Nah, yang saya waktu itu ketua misi, dan akhirnya saya Tuhan panggil buka Jakarta, dari Jakarta saya buka Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, saudaraku, ya, dan juga kita utus yang ke Papua. Papua ini pengembangan dari misi Jakarta yang ada sampai Kamboja, kemudian ada di Myanmar, dari Tangerang pun kami yang rintis bersama dengan rekan-rekan lain, terus berkembang ke mereka ada yang ke Myanmar, ada yang ke Kamboja juga, ada misionaris ke Vietnam, ada ke Bangladesh juga sudah. Apa yang Tuhan kerjakan dulu kami berdoa untuk Indonesia, hampir semua provinsi Indonesia kami masuki. Ya, karena bertambah, saya belum tahu perkembangan terakhir, tapi dulu setahu saya. Itu semua didapat dalam doa. Dalam doa, kami berkata semua sekolah kami duduki, hampir semua di Bandung. Dalam doa kami berkata semua provinsi Indonesia kami duduki. Lalu yang dari Jakarta mulai misi bangsa-bangsa. Saat ini ada di Kamboja, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Timor Leste. Ada 6 negara, saudaraku. Tadinya Belanda juga ada. Kami pernah di Belanda, tapi karena masalah izin tutup. Di Belanda yang merintis Bang Martin, itu termasuk yang merintis Papua. Ya, Bang Mahruli dibawa oleh Bang Martin, Bang Adri, semua itu buah-buah revival. Memang kita tidak seperti Hebrides. Ya, luar hampir semua kota bertobat dan nangis. Tapi
saya bisa sampaikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda dilawat Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Ya, kami beri segalanya kepada Tuhan. Saya ingat suatu ketika kita mau retreat, ada seorang anak PA saya kasih motornya, saudara, ya untuk retreat. Ya, kira-kira begitu. Mereka rela memberikan segalanya. Kalau kami KKR, nggak minta-minta, semua kumpul, emas, jam, uang yang ada, semua langsung diberikan, saudaraku. Ya, revival terjadi, semua hati tersungkur di kaki Tuhan. Ya, kalau kita tahu saat ini GAKD tersebar di hampir seluruh provinsi, banyak kota di Indonesia, itu berawal dari revival yang di kota Bandung. Ya, hampir semua pendetanya adalah pelajar SMA yang mengalami lawatan di Bandung. Termasuk yang di Jakarta, sebagian besar mengalami lawatan di Bandung, pemimpinnya. Sebagian kami layani di Jakarta. Nah, saudara yang kekasih, sekarang bagaimana sekarang? Dan saya tidak mau nostalgia. Banyak orang nostalgia. Hari-hari ini banyak diputar video-video almarhum Bang Ferry, pemimpin kami di Bandung dulu melakukan kegerakan. Memang dia diurapi dengan luar biasa. Khotbah-khotbah dia menyentuh hati, terdalam diurapi Roh Kudus. Saya sampai saat ini belum ketemu pengkhotbah seperti beliau. Karena tiap kali dia berkhotbah, hampir semua kita tersungkur di kaki Tuhan. Ya, saya belum menemukan yang demikian. Tapi saya tidak mau nostalgia. Banyak orang nostalgia. Ya, mereka mengenang masa lalu yang demikian luar biasa. Ya, kalau sudah lihat video-video klipnya, doa kami luar biasa sekali. Ya, semua ekspresi tersungkur di kaki Tuhan ketika doa, nggak ada yang main-main. Jungkir balik di hadapan Tuhan. Ya, menangis, kelempar ke kiri, kelempar ke kanan, ingus campur air mata, dan sebagainya. Di zaman Tuhan, saudara. Ya. Tapi pada saat revival itu juga ada yang beri sungguh-sungguh pada Tuhan, ada juga yang hanya ya asal-asalan. Ya, ketika Tuhan panggil kami misi ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, nggak banyak orang yang mau di tengah-tengah suasana revival. Tapi banyak anak-anak muda yang beri hati. Nggak punya uang padahal kami. Ya berangkat. Sekarang enak ada bus AC kalau dari Jakarta kemana, Bandung kemana-mana. Dulu nggak ada bus AC, yang ada bus bukan full AC, full muntah. Karena zaman dulu 5 jam ke Pekalongan, yang kiri muntah, yang kanan muntah. Jadi biasanya bukan full AC, full muntah busnya. Tapi anak-anak muda ini berangkat aja, saudara. Ya, kadang-kadang uangnya nggak banyak. Jadi mereka hanya punya uang pergi pulang dari terminal ke kota, misalnya ke Pekalongan, Cirebon, pulang dari terminal jalan kaki. Nah, saya mau kasih dulu aja nggak banyak. Di zaman revival nggak banyak. Banyak yang orang yang menikmati, ya merasakan lawatan Tuhan. Tapi dia nggak berbuat banyak. Banyak doa-doa yang hebat, luar biasa. Ya, saya ingat dulu doanya Papua, NTT, nangisnya sampai ke langit. Tapi ke Papua juga nggak mau. Ya dulu ya. Ya, saya ingat banyak yang doanya. Sampai guling-gulingan, nangis darah, Papua, yang lain-lain. Tapi giliran disuruh pergi yang dekat aja nggak mau. Ya, karena busnya full muntah, bukan full AC. Ya, capek. Kalau sekarang makin cepat jalannya enak. Dulu macetnya ya ke Pekalongan 6-7 jam, 5-6-7 jam. Kalau bayangin, anak mahasiswa nggak punya uang, kadang pakai doa puasa, bus full muntah, ya berangkat 5-6 jam. Di sana 5 jam, pulang 5-6 jam. Terkaparnya 2 hari. Tapi ada anak-anak muda yang sambil kuliah beri dirinya. Nah, zaman dulu aja, zaman revival nggak banyak yang pergi. Saya mau kasih tahu saudara, nggak banyak yang pergi. Sedikit yang mau bayar harga untuk melakukan misi. Tapi hari ini banyak yang nostalgia, seolah banyak orang terlibat penuh di sana. Padahal banyak yang hanya nonton saja, saudaraku. Dan saya ingin bilang, mari hari-hari ini, saudaraku. Tuhan sedang beri kesempatan besar yang tidak sudah berulang kembali. 65 ke 2020, 55 tahun. Kalau
ke 98 itu kira-kira 25-26 tahun ya, kira-kira saudaraku. Jadi mungkin tiap 25 tahun sekali kita beroleh anugerah seperti ini. Bagi orang ini bencana, bagi kita ini anugerah, kesempatan. Yesus sudah semakin dekat, saudaraku. Mari kita rindukan revival. Mari ajak semua berdoa. Mungkin Abe Purawa ini jemaat cuma sedikit, tapi saya kasih tahu saudara, Tuhan cari satu orang saja. Ya, Yeskiel 22. Kalau ada satu orang yang sungguh-sungguh, Tuhan nggak perlu 1000 orang, 100 orang, 200. Satu aja yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kota diselamatkan. Sudah. 2 nenek yang cacat berdoa semalam-malaman tiap hari. Sampai Tuhan lewat mereka, perubahan dahsyat terjadi, saudara. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan mau, ya saya percaya Abe Pura Jayapura Sentani akan diraya Tuhan. Papua bahkan Indonesia, saudara. Ini waktu yang Tuhan sudah berikan dengan sangat luar biasa. Orang-orang sedang gemetar, saudara. Mari beritakan lagi kesembuhan. Memang banyak orang yang mungkin sinis dengan kesembuhan ilahi. Ya, karena memang banyak hamba-hamba Tuhan mungkin tidak tepat. Yang didoakan ada beberapa yang tidak sembuh. Tidak semua sembuh. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan banyak kesembuhan yang luar biasa, saudara. Saya ingat dalam satu KKR kami di Bandung, ada seorang guru agama dari universitas yang sebelumnya karena dari gereja tradisional menentang kita. Tapi dia hadir di KKR, anaknya sakit jantung disembuhkan, saudara. Sejak saat itu dia buka kampusnya untuk kami layani dan dia mendukung sangat, meskipun dia dari gereja tradisional, saudara. Banyak orang yang disembuhkan, saudara. Sekalipun beberapa orang ada juga, banyak juga yang tidak disembuhkan. Tapi Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Kuasa itu tetap ada sampai saat ini, saudaraku. Dan tetap banyak yang disembuhkan kalau kita berdoa. Sekalipun kita bukan Allah, Tuhan yang berdaulat, ada juga beberapa yang tidak disembuhkan. Tapi fakta yang disembuhkan, saya lihat dengan mata kepala sendiri, banyak. Ya, ketika kami KKR ke Kalimantan, pedalaman Mahakam Hulu, naik perahu, 20 jam, saudaraku. Sampai di tempat ketika kami KKR, saya melihat yang tuli disembuhkan. Belum kami doakan, tiba-tiba yang tuli berteriak, kami sembuh. Bukan KKR, saudara. Pulang dari KKR, kami naik perahu. Begitu dekat, 2 orang tuli disembuhkan. Dan saya juga saksikan, saudara, dukun-dukun bertobat. Di KKR kami sudah sederhana, nggak pakai panggung kayu aja di lapangan. Ada satu dukun yang biasa nyembuhin orang sakit di Kalimantan. Dia sendiri sakit, dia minta doakan, sakit pusing, ya nggak sembuh. Hari itu dia dijamah dan bertobat. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, alami sendiri kuasa Tuhan berlaku. Sekalipun mungkin beberapa orang dari gereja tradisionalis itu urusan mereka. Tidak percaya Tuhan, silakan. Tidak percaya mujizat, silakan. Tapi saya garanti Alkitab tetap tidak berubah. Mujizatnya tetap nyata, kuasanya tetap nyata, revival itu tetap nyata. Kalau kita beritakan Injil, banyak orang bertobat, terima Yesus, banyak orang haus mencari Tuhan. Saya ajak saudara, mari kita bersama-sama. Sedikit nggak jadi ukuran ketika orang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Revival pasti datang. Papua butuh revival. Orang mabuk banyak butuh revival. Kebodohan bisa kita usir dengan revival, saudaraku. Kalau ada lawatan Tuhan, Papua pasti diubahkan. Kejadian selanjutnya adalah pada revival dan kesejahteraan kemakmuran. Tanah diberkati, hasil tanah berlipat-lipat, jumlahnya besar. Kita lihat di Almolonga, wortel yang biasanya kecil menjadi besar. Hasil biasanya 1 ton sebulan jadi 1 ton per hari, sudah berton-ton per hari. Tuhan ubah semuanya, tanah diberkati, saudaraku. Papua diubahkan. Apakah adakah orang mencari Tuhan? Saya ingin berdoa supaya gereja Tuhan di Abe Pura, dimanapun kita ada. Bukan gereja penonton. Bukan gereja nostalgia, KKR masa lalu. Kita menikmati sekalipun kita tidak terlibat banyak. Dan apalagi saat ini nggak banyak buat apa-apa. Nggak perlu nostalgia, saudaraku.
Yang Tuhan cari sekarang, saudara mau buat apa untuk Tuhan? Sekarang mau tidak kita beritakan Injil untuk Tuhan? Mau tidak kita lakukan revival untuk kota kita, ubahkan. Jamah semua sekolah-sekolah, anak-anak muda sangat mudah diinjili. Tapi seringkali sedikit orang yang mau datang. Saudara, ini waktunya revival. Saya ajak saudara datang pada Tuhan. Saya ajak gereja Tuhan datang pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saya ajak jangan mau hidup biasa-biasa saja. Yesus sudah mau datang. Kuasanya sedang dicurahkan. Jangan main-main dengan hidup saudara yang singkat, saudaraku. Tuhan cari saudara dan saya untuk berbuat sesuatu di ladang Tuhan. Untuk mengubahkan kota saudara. Bukan untuk jadi sekedar pelengkap, penggembira, nostalgia dengan masa lalu. Tapi untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Saya undang saudara untuk datang pada Tuhan di hidup saudara. Jadi pelaku revival, pendoa bagi Tuhan. Beritakan Injil dengan berani. Beritakan mujizat, sembuhkan yang sakit, datang dengan berani. Datang di hadapan Tuhan, minta kuasa Tuhan. Dia masih tidak berubah, dia masih ada, saudaraku. Dan dia rindu bahwa jutaan orang pada Tuhan. Dia rindu Abe Pura dilawat, dia rindu Jayapura dilawat. Dia rindu semua orang datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa gereja di Jayapura, Abe Pura, Sentani. Gereja-gereja di Papua, bukan penonton, bukan pelengkap penggembira, bukan pelengkap penderita, bukan komentator, tapi orang-orang yang datang di hadapan Tuhan. Dan jadi berubah kota. Jadi revival. Pelaku revival. Orang-orang berdiri di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan dan melakukan revival. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bang Maruli dan Yuli, Edu dan Astrid. Kami serahkan Bang Rendra Tuhan semua Tuhan. Hamba-hambamu semua yang ada di Jayapura. Dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan revival daripada Tuhan. Hati kami tidak bisa diam melihat kota Jayapura yang dipenuhi dengan AIDS, yang dipenuhi dengan kemabukan, dipenuhi dengan kekerasan. Tapi Tuhan yang ubahkan kota ini Tuhan. Terima kasih. Juga Abe Pura Waina dilawat oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, gerejamu berdiri, semua sekolah di Jamah untuk kemuliaan Tuhan. Semua kampus kami layani. Tidak ada satu kampus, tidak ada satu gedung yang kosong. Semua ada penyembahan kepada Engkau. Karena anak-anakku berdiri, gereja dipenuhi. Bangkit orang-orang Papua yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih segala puji bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Edward Jamunian. Di Tuhan saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita dibangkitkan, kita semakin lagi dibaharui, digairahkan. Amin. Saya minta semuanya boleh lambaikan tangannya. Siapa yang merasa digairahkan kembali, lambaikan tangannya. Saya melihat tangan-tangan yang melambai. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya persilahkan pada Ibu Sekretaris untuk memberikan beberapa pengumuman. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali di ibadah online hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan kelima. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir meskipun kita berada dalam masa pandemi saat ini. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena
Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita senantiasa. Sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman gereja, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edward J. Moniong, hamba Tuhan dari GKKD Jakarta yang sudah melayani kami. Terima kasih Bapak buat pelayanannya. Terima kasih juga buat Mama Eli yang sudah hadir bersama-sama kami di sini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga kepada seluruh jemaat yang sudah bergabung di ibadah online ini. Ada pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, doa syafaat pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, jam 3 dilayani oleh Bapak Rendra Sitorus. Mari kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama berdoa syafaat. Pengumuman kedua, ibadah raya Minggu 7 Juni 2020 akan dilakukan perjamuan kudus. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mempersiapkan diri dalam menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kita beribadah secara online, kami meminta jemaat boleh menyediakan roti dan anggur perjamuan dari rumah masing-masing. Untuk yang melayani pada ibadah raya Minggu 7 Juni adalah worship leader-nya adalah Saudari Desni dan musik Bapak Edward Sikhotan. Puji Tuhan, pada hari Jumat kemarin dari Yayasan Pelita Kehidupan telah menyelenggarakan bincang online bersama para narasumber yang luar biasa. Dalam bincang online kami sangat diberkati melalui kesaksian dari Ibu Dr. Helentina Sinaga. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan serta rindu memberkati pembangunan lahan gereja dan pelayanan misi, dapat memberikannya melalui rekening GKKD Buper Bank Mandiri dengan nomor 15401611031 atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Ibu Ninawati dengan nomor telepon 081527735517. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati hari Minggu yang luar biasa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah online kita. Kami memohon kepada Bapak Edward nanti akan menutup ibadah kita dalam doa. Bapak Edward Demoniong untuk menutup ibadah kita dalam doa. Sebelumnya kita akan menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Kak Astrid suaranya hilang.
Hanya bagimu Tuhan. Selamanya amin. Amin. Selamanya amin. Selamanya amin. Kita persilakan kepada Bapak Pendeta Edward Simonian untuk menutup ibadah kita. Baik, kita mau datang ke Tuhan, kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih kami mau berdoa Tuhan yang stop COVID ini di bulan Juni ini. Kami berdoa Tuhan jamah pemerintah kami diberi hikmat untuk mengatasi ekonomi dan juga masyarakat boleh diubahkan Tuhan. Boleh mentaati peraturan pemerintah. Kami berdoa segera boleh kembali kepada normal. Dan semua tetap berjaga-jaga, tapi anugerah-Mu Tuhan untuk gereja-Mu tetap kuat, berdiri menjadi saksi, dan jutaan orang bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Sejahtera daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, malapetaka dijauhkan dari rumah saudara, dari hidup saudara, sakit, penyakit, virus dijauhkan daripada tubuh saudara, oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada kekuatan, kesegaran baru dari Tuhan menjamah setiap saudara, memberi kekuatan yang luar biasa. Dan saudara semua menjadi berkat, saudara kembali kehidupan sehari-hari, jadi berkat di kantor saudara, di kerjaan saudara, dimanapun saudara berada, jadi terang di tengah-tengah lingkungan tetangga, untuk membawa dunia yang sedang ketakutan, sedang gentar ini, supaya tersungkur di kaki Tuhan dan datang kepada Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah-limpah di tengah situasi krisis, tidak ada yang kekurangan, semua diberkati dari surga. Semua berkecukupan, bahkan ada terobosan baru, ada bisnis baru di tengah situasi ini untuk berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kekuatan Tuhan mengalir atas saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, shalom semua. Terima kasih Bang Maruli, Astrid, Lydia juga, ada Lydia, Caroline, Bang Rendra, semuanya. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak, Mama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini ada berapa cara? Iya. Siapa? Terima kasih banyak. Silakan dibuka belum mic-nya biar bisa terdengar suaranya. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Halo Nia. Terima kasih Mon, terima kasih Dep. Lydia. Lagi sibuk mengganggu. Thank you, Mom. God bless. Mau berfoto sama-sama tidak? Ada Astrid. Ayo boleh berfoto dulu. Mau foto. Ayo berfoto dulu. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Yuli, Astrid, Kalista. Ya, foto. Bye, bye, Edu. Bye, Oma tunggu dulu. Foto bersama dulu. Ya, kita foto. Oma foto bersama dulu. Oke. Kita foto ya. Alisnya dong. Kita foto. 1, 2, 3, senyum. 3. Oke. Oh, Kak Astrid belum ya? Iya, silakan Kak Astrid. Ulang dong, Mami belum.
Iya. Ayo Kak Astrid, Bang Edu siap. Pensil alisnya dong. Siap. Mama Faro mana nih? 1, 2, 3. Mama Sari, Debbie Kipdeki. Oh iya. Ayo kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Yo, Kak Zai. Terima kasih